Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya dengan judul Heat Exchanger. Sebelumnya, perkenalkan nama saya terlebih dahulu, yaitu Ilham Rusdianto Agustino dengan NIM 19023150518 dari kelas IF 15B. Dengan dosen pengajar saya yaitu Dr. Dianta Mustafa. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertiannya terlebih dahulu. Heat exchanger adalah alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari suatu sistem ke sistem lain tanpa perpindahan massa dan bisa berfungsi sebagai pemanas ataupun pendingin. Sebagai contoh sederhananya yaitu kita dapat mendinginkan mesin dengan bantuan air radiator yang mengalir, di mana air radiator itu akan didinginkan oleh fan yang berputar sehingga fluida atau air radiator tersebut dapat mendinginkan suatu mesin mobil. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip kerja dari heat exchanger. Yang pertama adalah kontak langsung, di mana panas yang dipindahkan antara fluida panas dan dingin melalui permukaan kontak langsung berarti tidak ada dinding di antara kedua fluida tersebut. Nah, transfer panas yang terjadi yaitu melalui interfase atau penghubung antara kedua fluida. Kita bisa mengambil contoh dengan gambar yang di samping, yaitu minyak tanah setelah melalui proses pemurnian, maka minyak tanah tersebut akan didinginkan oleh air yang mengalir sehingga minyak panas tersebut dapat dingin untuk proses ke selanjutnya. Lalu yang kedua adalah kontak tidak langsung, di mana perpindahan panas terjadi di antara fluida panas dan dingin melalui dinding pemisah. Nah, dalam sistem ini kedua fluida itu akan mengalir. Kita bisa mengambil contoh seperti gambar di samping, di mana pipa yang berwarna merah tersebut itu merupakan pipa dengan fluida panas. Lalu untuk yang pipa berwarna kuning itu mengalir fluida dingin, di mana fluida dingin tersebut akan mendinginkan fluida panas dengan kontak yang tidak langsung. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis heat exchanger. Yang pertama adalah double pipe heat exchanger. Nah, jenis ini itu terdiri dari dua pipa logam standar yang di kedua ujungnya diles menjadi satu atau dihubungkan dengan kotak penyekat. Nah, fluida yang satu mengalir di dalam pipa, sedangkan fluida kedua mengalir di dalam ruang anulus di antara pipa luar dan pipa dalam. Nah, alat penukar panas jenis ini itu dapat digunakan pada laju air fluida yang kecil dan tekanan operasi yang tinggi. Contohnya seperti gambar di samping. Nah, untuk jenis kedua kita akan mempelajari tentang plate and frame heat exchanger. Nah, jenis ini itu terdiri dari paket plat-plat yang tegak lurus, bergelombang, atau mempunyai profil lain. Nah, pemisah antara pelat tegak lurus itu dipasang penyekat lunak. Nah, biasanya penyekat tersebut terbuat dari karet. Nah, plat-plat dan sekat ini disatukan oleh suatu perangkat penekan yang pada setiap sudut pelat, atau yang dimana kebanyakan pelatnya itu berbentuk persegi, terdapat lubang pengalir fluida. Nah, melalui dua lubang ini, fluida itu dapat dialirkan masuk dan keluar pada sisi yang lain. Sedangkan fluida yang lain mengalir melalui lubang dan ruang pada sisi sebelahnya, dikarenakan adanya sekat. Gambarnya seperti di samping. Nah, untuk jenis yang ketiga, terdapat jenis cell and tube heat exchanger. Terdiri atas suatu bandel pipa yang dihubungkan secara paralel dan ditempatkan di dalam sebuah pipa mantel atau cangkang. Nah, fluida yang satu itu mengalir di dalam bundel pipa, sedangkan fluida yang lain itu mengalir di luar pipa pada arah yang sama, berlawanan atau bersilangan. Untuk meningkatkan efisiensi pertukaran panas, biasanya dipasang sekat atau baffle. Nah, sekat ini bertujuan untuk membuat turbulensi aliran fluida dan menambah waktu tinggal
atau residence time. Nah, waktu pemasangan sekat, namun pemasangan sekat akan memperbesar pressure drop operasi dan menambah beban kerja pompa, sehingga laju alir fluida yang dipertukarkan panasnya harus diatur. Lalu selanjutnya ada adiabatic wheel heat exchanger. Nah, heat exchanger jenis ini itu menggunakan cairan perantara atau solid store untuk menahan panas, yang kemudian dipindahkan ke sisi lain dari penukar panas untuk dilepaskan. Dua contohnya adalah roda adiabatik, yang dimana terdiri dari dua roda besar dengan benang halus yang berputar melalui fluida panas dan dingin, dan fluida heat exchanger. Gambarnya seperti di samping. Nah, untuk jenis selanjutnya yaitu pillow plate heat exchanger. Pillow plate heat exchanger merupakan heat exchanger yang sepenuhnya dilas, yang menunjukkan permukaan berbentuk bantal, bergelombang yang dibentuk oleh proses inflasi dibandingkan dengan peralatan yang lebih konvensional, seperti shell and tube dan plate and frame heat exchanger. Pillow plate adalah teknologi yang cukup mudah. Karena fleksibilitas geometrisnya, mereka digunakan sebagai heat exchanger tipe plat dan sebagai jaket untuk pendinginan dan pemanasan kapal. Equipment pillow plate saat ini mengalami peningkatan perhatian dan implementasi di proses industri. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tipe aliran dalam heat exchanger. Yang pertama ada counter current flow. Counter current atau counter flow adalah aliran berlawanan arah di mana fluida yang satu masuk pada ujung penukar kalor, sedangkan fluida yang lain masuk pada ujung penukar panas yang lain. Temperatur fluida dingin yang keluar penukar panas atau TCB lebih tinggi dibandingkan temperatur fluida panas yang keluar dari penukar panas atau THB. Gambar dan grafiknya seperti di samping. Nah, untuk selanjutnya ada parallel flow atau co-current. Parallel flow atau co-current adalah aliran searah di mana kedua aliran masuk pada ujung penukar panas yang sama dan kedua fluida tersebut mengalir searah menuju ujung penukar panas yang lain. Temperatur fluida dingin yang keluar dari heat exchanger atau TCO tidak dapat melebihi temperatur fluida panas yang keluar atau THO, sehingga diperlukan media pendingin atau pemanas yang banyak. Untuk gambarnya seperti contoh di samping berikut serta grafiknya. Lalu kita akan mempelajari tentang parameter analisis kinerja heat exchanger. Yang pertama adalah metode beda temperatur aritmatika. Nah, laju perpindahan panas dari fluida yang panasnya sama dengan laju perpindahan panas yang diterima oleh fluida yang dingin. Untuk menghitung unjuk kerja alat penukar panas, pada dasarnya menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu H sama dengan M kali CP kali delta T, di mana H adalah jumlah panas yang dipindahkan, lalu M adalah laju air, lalu CP yaitu specific heat fluida, lalu delta T perbedaan temperatur yang masuk dan keluar. Nah, selanjutnya yaitu log mean temperature difference atau LMTD adalah rata-rata logaritmik dari perbedaan suhu antara aliran panas dan dingin di setiap akhir exchanger. LMTD dipengaruhi oleh tipe aliran yang terjadi heat exchanger. Untuk grafiknya seperti yang di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu log mean temperature difference. Nah, keterkaitan antara H dan LMTD itu terletak saat menggunakan neraca energi, di mana H sama dengan U kali A kali LMTD, di mana H yaitu jumlah panas yang dipindahkan, lalu U koefisien perpindahan panas, A luas permukaan perpindahan panas, lalu LMTD perbedaan suhu logaritmik.
Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.